Sehingga kami sudah tidak terlalu berpikir tentang penempatan seseorang berdasarkan karena kepentingan politik. Ingat bahwa revolusi itu ya atau perubahan itu ya ada konsekuensi. Kalau lantik tanpa SK itu tidak mungkin. SK dibuat tanpa pertek juga itu tidak mungkin. Pelantikan, makanya dalam diktum memutuskan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan tinjau kembali. Nah, berproseslah mulai dari pelantikan sampai ini kan kita tinjau. Ada tidak pelantikan ini yang tidak sesuai dengan pertek dan lain-lain? Kan ternyata kan tidak ada. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bergabung dalam podcast Kabupaten Kupang Emas tahun 2026, pelopor perubahan menuju Kabupaten Kupang Emas. Bersama saya, Lili Pandi, kembali ke ruang layar saudara. Dan pemirsa sekalian, topik yang akan kita bahas saat ini menarik dengan tema tata kelola pemerintahan dan birokrasi Kabupaten Kupang. Dan yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini adalah Bupati Kupang, Bapak Yosef Lede. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu Lilis. Kondisinya pagi hari ini, Bapak sehat? Ya, harus sehat dan selalu semangat. Ya. Dan yang akan mendampingi Bapak Bupati Kupang dalam podcast kita adalah Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang. Selamat pagi, Bapak Semi Tinendi. Selamat pagi. Sehat Bapak, dari senyumnya kelihatan luar biasa. Sehat, ya. sehat. Sehat selalu ya Bapak mengurusi semua pegawai di Kabupaten Kupang tercinta ini Bapak. Iya. Upaya terstruktur dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel serta bebas dari KKN telah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Kupang saat ini ya Bapak Bupati Kupang. Dengan pelayanan publik yang prima, profesional kepada masyarakat menjadi poin yang begitu penting sehingga tak pelak penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola pemerintahan dan birokrasi harus dilakukan. Nah, kita akan bertanya nih kepada orang nomor 1 di Kabupaten Kupang, Bapak Bupati. Saya ingin bertanya, apa saja upaya yang dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik di Kabupaten Kupang ini, Bapak? Baik, selamat pagi Ibu Lili. Selamat pagi bagi pemirsa dan seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa salah satu visi misi kami adalah tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi ya yang baik dan gercep. Ya, jadi memang selama kepemimpinan kami baru 10 bulan ya kami lagi mengupayakan bagaimana tata kelola pemerintahan itu bisa lebih efektif, efisien dan berdampak ya baik bagi pelayanan di masyarakat. Ya, yang untuk itu ya kita lagi menata birokrasi baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai di tingkat kelurahan, sambil kita juga ya bagaimana mengarahkan untuk di tingkat desa itu juga melakukan pelayanan yang profesional dan optimal ya, untuk menjangkau melayani daripada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada sampai di tingkat bawah. Nah, untuk itu lewat BKPSDM ya sebagai opd teknis ya kita bagaimana mendata seluruh ya yang namanya baik itu ASN, P3K maupun PTT ya yang ada di Kabupaten Kupang untuk ya kita akan menempatkan lah ya,
para ASN itu sesuai dengan ya, kualifikasi ilmu ya, dan lain. Memang dalam beberapa bulan terakhir ini kami sudah melakukan beberapa kali mutasi dua, ya, baik itu pejabat eselon 2, eselon 3, 4, ya, para kepala sekolah, para kapus, ya, camat dan lurah. Nah, untuk itu memang kita sangat berupaya ya untuk bagaimana seseorang ditempatkan di tempat itu dan dia dapat bekerja secara maksimal. Yang pasti kita dahulukan kepentingan profesional, kualifikasi ilmu dan lain-lain, sehingga betul-betul penempatan itu ya dia dapat langsung berdampak ya di dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita sementara lagi bagaimana menggeneralisir ya atau mengupayakan supaya ya yang katakanlah kemarin guru ya dikembalikan kepada tempatnya. Ya, kita tempatkan yang katakanlah yang kemarin tenaga-tenaga yang fungsional dalam hari ini, misalnya contohnya nakes yang ada di dinas-dinas, kita kembalikan ya, sehingga betul-betul keilmuannya dapat dilaksanakan di dinas tersebut ya, khususnya di dalam penataan birokrasi ini. Kali ini ya kami berpikir bahwa ya, kepentingan yang paling besar adalah kepentingan pelayanan terhadap rakyat. Sehingga kami sudah tidak terlalu berpikir tentang penempatan seseorang berdasarkan karena kepentingan politik. Kita sudah tidak terlalu berpikir bagaimana menempatkan seseorang karena kita ini satu suku, satu agama, karena kepentingan tim sukses, karena kepentingan tim keluarga. Sudah tidak ada. Ya, kami luar biasa profesionalnya. Barusan kami melakukan rotasi, walaupun ada catatan-catatan kecil yang menjadi catatan, dan itu kami tahu dan sadar bahwa terhadap beberapa kekurangan itu yang juga kami sedang upayakan untuk selesaikan permasalahan tersebut. Pada intinya adalah tata kelola pemerintahan yang baik, ya, reformasi birokrasi yang baik, sementara kita kerjakan. Ingat bahwa revolusi itu ya atau perubahan itu ya ada konsekuensi. Dan apakah kita sadar? Kita tahu dan kita sadar. Tetapi kita mengupayakan supaya ya konsekuensi itu kita dapat meminimalisirnya. Sehingga ya kalaupun ada berdampak, ya kita dampaknya yang kita kerjakan untuk kita selesaikan secara baik. Seperti itu. Bapak Bupati, luar biasa. Jadi persoalan politik sudah berlalu ya Bapak Bupati ya. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang saatnya untuk membangun Kabupaten Kupang menuju ke arah yang lebih baik untuk Kabupaten Kupang Emas. Ya, jadi itu pemirsa bahwa sudah politiknya sudah berlalu, sekarang Bapak Bupati saatnya bersama dengan Wakil Bupati Kupang menata birokrasi yang ada di Kabupaten. Jadi kita begini, Ibu Lili, kita butuh hari ini adalah tim kerja. Yang kami butuhkan tim kerja yang sevisi semisi dengan ya kami kepala daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD di dalam program-program yang kita akan laksanakan. Ya, tim kerja ini akan bekerja secara profesional, ya, secara baik, ya, khususnya di bidang pemerintahan untuk bagaimana melayani masyarakat secara cepat. Yang namanya gercep itu cepat, tetapi betul-betul masyarakat terbantu. Ya, masyarakat jangan dipersulit, diperhambat. Ya, kita butuh tim kerja yang luar biasa hari ini, ya, sehingga betul-betul pelayanan kepada masyarakat itu dapat berjalan dengan baik. Tadi ada kalimat dari Bapak bahwa baru-baru itu ada pelantikan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan profesionalitasnya seseorang. Nah, Bapak mendapatkan apresiasi itu Bapak. Pelantikan pertama ya Bapak, ya. Pelantikan Purna IPDN sebagai camat dan lurah di Kabupaten Kupang. Bagaimana perasaan Bapak? Bangga iya. Bangga. Rasa puas iya. Ya, jadi tapi pada intinya begini, sebagai kepala daerah saya hanya ingin melaksanakan perintah undang-undang. Ya. Jadi sebagai kepala daerah saya merasa bangga karena yang saya laksanakan dalam pelantikan itu yang pertama melaksanakan perintah undang-undang, khususnya undang-undang
23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, pasal 224 kalau salah ya, tetap melaksanakan perintah undang-undang. Yang kedua juga menyangkut dengan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Menpan RB, sehingga kita laksanakan. Ada konsekuensi pasti ya, karena kita membutuhkan kemarin itu 41 jabatan yang mesti terisi ya. Jadi saya bilang biasa, yang tidak ada revolusi yang tidak ada konsekuensi ya. Tapi apakah kami tahu bahwa ada? Kami sadar, ya, karena kemarin sebelum mutasi pun kami sudah melakukan konsultasi ke BKN. Bahkan setelah mutasi pun rotasi kami melakukan konsultasi ke BKN dan Kementerian PAN RB ya. Nah, ada catatan-catatan iya, tetapi kami lagi mengerjakan sehingga tidak boleh ada yang dikorbankan. Sekali lagi, hak-hak daripada yang kemarin katakan dimutasi dari struktural ke fungsional, terhadap hak-hak mereka kita akan berupaya untuk hak-hak mereka tetap didapatkan ya. Sambil kan kita tahu bersama bahwa mutasi ini kan bisa saja terjadi bukan satu kali dalam setahun, karena dasar hari ini untuk bagaimana seseorang menempatkan jabatan salah satu adalah dasar penilaian kinerja, yaitu kami akan lakukan penilaian-penilaian itu secara profesional. Jadi kalau orang kerjanya bagus, apresiasi kita berikan, termasuk kita memberikan kesempatan untuk dia menduduki jabatan yang baik sesuai dengan kualifikasi ilmu, sehingga betul-betul ilmunya betul-betul tersalurkan dalam kerja-kerja dia pada pelayanan masyarakat seperti itu. Jadi kemarin ya, kalau saya mendapatkan suatu penghargaan, ucapan selamat ya, dari termasuk dari Ibu Menteri ya, Menpan RB, dari Dirwasdal ya BKN, dari Kepala BKN ya, dari banyak pihak lah. Itu karena semata-mata saya melaksanakan perintah undang-undang yang sudah sesuai sebenarnya ya. Dan ya saya bersyukur karena kita punya personil di Kabupaten Kupang yang tersedia untuk ini. Tetapi dengan harapan bahwa tujuannya kita melaksanakan mutasi dengan menempatkan seseorang pada tempatnya, khususnya alumni PDN ini, maksudnya supaya ini ada perhatian serius dari pemerintah pusat, bahwa di daerah juga perlu ada ketersediaan kuota bagi kita punya anak-anak untuk kalau bisa diterima menjadi raja lah ya, supaya regenerasi di dalam penempatan pemimpin di wilayah katakanlah kelurahan dan kecamatan ini selalu tersedia. Nah, sehingga apa yang dimanatkan undang-undang itu dapat tercapai. Ya, kalau tidak, ya kita mungkin kali ini saja. Tapi selanjutnya karena tidak ada personil ya, kita menunggu sampai suatu saat kalau ada lagi personil. Seperti itu. Baik, jadi menarik ya Bapak bahwa bukan hanya pelantikan camat dan lurah, tapi pelantikan yang kemarin sudah dilaksanakan adalah sesuai dengan perintah undang-undang dan regulasi. Jadi sudah pada relnya ya Bapak ya, begitu ya Bapak Kaban BKPSDM. Dan walaupun ada seperti tadi Bapak sampaikan bahwa ada catatan-catatan, tapi itu saat ini sedang ditindaklanjuti ya Bapak, dikerjakan dan diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gercep ya Bapak? Ya, gercep. Baik, luar biasa. Nah, Bapak, peran birokrat dalam mendorong inovasi di daerah, terutama dalam melakukan pelayanan publik yang langsung di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan gercep itu sesuai dengan visi misi kami, saya dan Ibu Wakil Bupati. Ya, ini kita lagi kerjakan secara baik. Ya, bahwa terjadi pelayanan-pelayanan, contohnya kita kemarin kalau masyarakat itu datang urus KTP di Kabupaten Kupang, di Capil, memang belum semua, tetapi sudah sebagian di tingkat kecamatan itu sudah urus. Itu salah satu ya, salah satu. Yang kedua, bahwa kemarin juga terjadi yang akan nanti kita kukuhkan terhadap SOTK yang baru ya, bahwa kita akan efektifkan tetapi akan efisien ya. OPD kita merampingkan tetapi fungsinya tetap ada
Ya, sehingga betul-betul ini juga tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga kita sadar bahwa dengan hari ini efisiensi anggaran, keterbatasan anggaran, kekurangan anggaran, tetapi tidak menutup ya semangat kita dalam melayani. Ya, semangat kita dalam melayani. Ya, jadi jangan karena ada efisiensi ya kita kendor. Mestinya kita tambah semangat supaya ada penilaian tersendiri dari pemerintah pusat bahwa ternyata dengan ketersediaan anggaran yang ada, tapi kita ini kerja luar biasa. Ya, makanya kita bilang efektif dan efisien. Jangan sampai anggaran ini hanya habis di belanja pegawai. Ya, tetapi tidak terlalu memberikan suatu dampak positif bagi kebutuhan masyarakat. Nah, langkah-langkah ini yang telah kami upayakan. Ya, sehingga ya pastilah ada catatan, pastilah pro dan kontra. Memang kebijakan itu tidak ada satupun kebijakan di negeri ini yang tidak ada pro dan kontra. Tergantung masing-masing orang dengan dia punya analisa pendapatnya. Dan kami sangat berharap bahwa dengan langkah-langkah yang kami ambil ini, mungkin ada catatan-catatan ini juga kita mengharapkan ada masukan-masukan, ya, kritik, masukan-masukan yang konstruktif untuk bagaimana ya pemerintah dapat lebih berbenah lagi ya, sehingga betul-betul tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten Kupang ini bisa lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, tapi berdampak ya, baik bagi pelayanan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kupang, seperti itu. Baik Bapak, menarik. Tadi Bapak sampaikan bahwa akan bangun komunikasi-komunikasi. Nah, sekarang ini ada program Bapak Bupati yang 10 menit berbicara, ya, ketemu dengan masyarakat itu Bapak? Jadi saya pingin itu, walaupun misalnya begini, ini salah satu saja. Salah satu bagaimana mendekatkan seorang kepala daerah dengan rakyat. Dan salah satu upaya. Memang ada upaya-upaya lain. Termasuk juga bagaimana kepala daerah turun ke lapangan. Tetapi ruang itu harus disediakan. Karena bupatinya, wakil bupatinya tidak bisa kalau katakanlah dalam satu hari kita hanya sibuk terima tamu. Nah, kita juga, rakyat juga butuh kita turun ke lapangan. Maksudnya bagi masyarakat yang ingin ketemu bupati menyediakan waktu. Sehingga betul-betul ya rakyat yang mau datang ketemu bupati itu jangan menunggunya lama. Akhirnya karena jadwalnya padat tidak ketemu. Jadi diberikan ruang 10 menit itu tuh bagi masyarakat per orang yang datang untuk mau ketemu bupati. Bukan 10 menit untuk semua. Ya, tetapi ada waktu yang disediakan dari jam 8 sampai jam 11. Lebih dari itu, bupati melaksanakan tugas administrasi sekaligus tugas ke lapangan. Karena rakyat juga ya menambahkan supaya kepala daerahnya juga harus selalu ada di masyarakat, seperti itu. Sehingga ruang ini diberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin langsung berdialog, langsung ingin bertemu, menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan, menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat, itu bisa disampaikan langsung dan bertemu. Ya, kita memberikan ruang 10 menit, itu intinya substansinya. Ya, intinya dari situ supaya betul-betul walaupun 10 menit tapi efektif. Ya, dan kita akan menghadirkan seluruh pimpinan OPD. Jadi manakala ada masyarakat yang katakanlah dia berhubungan dengan dinas pertanian, kadisnya siap untuk menjawab. Ya, misalnya dengan pelayanan administrasi kependudukan, kadisnya sudah siap. Nah, seperti itu. Sehingga betul-betul ya yang dikenalkan gerakan cepat ini dan memberikan dampak ini dapat terjadi. Di samping itu pula juga ya salah satu cara juga mungkin ya di samping kita bertemu untuk masyarakat datang, tetapi bagi yang jauh dan ya kita bisa berinteraktif melalui nanti lapor ke bupati yang nanti sementara dikerjakan dan dalam waktu dekat juga seluruh apapun yang disampaikan akan dijawab, baik melalui kewenangan kepala daerah maupun secara teknis OPD yang menangani. Salah satunya juga adalah bagaimana nanti cara mendekatkan pelayanannya adalah ya, bupati wakil bupati turun ke lapangan. Dan itu memang sudah kami kerjakan selama 10 bulan.
Jadi kalau katakanlah ada seremoni, ya pasti adalah. Ya, tetapi apakah ada juga turun ke lapangan bertemu dulu dengan masyarakat? Ada juga. Tetapi juga ada juga misalnya kita langsung merespon cepat pengeluhan masyarakat melalui WA. Kita lakukan. Jadi banyak hal lah ya yang kita lakukan untuk bagaimana mendekatkan diri kepala daerah dengan masyarakat seperti itu. Biasa ya, Bapak Bupati mendekatkan diri itu selain ada lapor ke Bupati, yang seputaran Civic Center yang bisa dijangkau datang ke kantor Bupati, bisa langsung bertemu dengan Bapak Bupati, masing-masing orang 10 menit. Iya, luar biasa Bapak. Bapak, mari kita santai. Jadi tadi Bapak menyampaikan sudah banyak hal. Silakan kita ngopi sejenak Bapak. Mari Bapak Semi, silakan Bapak Semi ngopi karena setelah ini Bapak Semi kembali untuk kita tanya-tanya, cerita-cerita. Bapak Kepala BKPSDM. BKPSDM itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya. Nah, Bapak Semi, apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan birokrasi saat ini? Iya, baik. Jadi ini saya menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati tentang mimpi besar pemerintah Kabupaten Kupang ke depan, yaitu mewujudkan Kabupaten Kupang emas. Pak Bupati juga tadi sudah menjelaskan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi ini butuh sebuah tata kelola pemerintahan yang benar-benar harus baik. Dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kita juga butuh birokrasi yang cerdas, birokrasi yang kreatif, yang profesional, dan gercep. Dan oleh karena itu, maka upaya-upaya harus dilakukan. Upaya yang sudah dilakukan tadi sudah sangat jelas digambarkan oleh Pak Bupati. Salah satu yaitu melalui mutasi, rotasi, pelantikan, pengukuhan, dan sebagainya. Ini tujuannya untuk memposisikan seseorang sesuai dengan kualifikasi, profesionalitas, juga kinerjanya. Inilah sesungguhnya adalah spirit dari sistem meritokrasi. Bahwa kemudian untuk mewujudkan itu ada dampak, iya, tadi sudah dijelaskan. Bahwa sebagai seorang kepala daerah untuk mengatasi bahwa dampak itu kemudian harus diselesaikan sehingga tidak ada yang dirugikan juga sudah dilakukan. Dan memang ini butuh proses, butuh waktu. Pak Bupati bahkan sudah mengagendakan untuk nanti secara langsung beraudiens dengan kementerian di Jakarta. Nah, kami BKPSDM memandang bahwa ini juga merupakan sebuah tantangan karena ini sebuah perubahan besar. Tadi sudah dijelaskan bahwa revolusi, perubahan yang besar tentu ada konsekuensinya, dampaknya. Nah, saya cuma mau bilang bahwa kalaupun hari ini saya bagian dari yang terdampak, mungkin saya marah. Tetapi percayalah bahwa ke depan, ketika pemerintah menerapkan manajemen talenta, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang, oleh Pak Bupati, Ibu Wakil, maupun Pak Sekda, kita akan berterima kasih. Ya, karena di dalam manajemen talenta itu kan seorang pemimpin, kita sudah profiling, sudah pemetaan kompetensi ya. Nah, profiling ini kan juga tergantung yang tadi, kualifikasi. Saya seorang sarjana pertanian, contoh, kemudian saya menjadi guru, apa yang mau saya dapatkan? Itu contoh. Nah, Pak Bupati memandang ini penting sehingga kita mulai menata ini. Menata. Sehingga ketika penerapan ASN pada saat ke depan, tidak lagi menjadi soal. Tidak lagi menjadi soal. Kami juga sudah mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Bupati. Kita ini dalam konsep kita. Ke depan mungkin kita juga akan mengambil peran, meminta dukungan dari BKN untuk menjadikan Kabupaten Kupang sebagai salah satu kabupaten dampingan. Karena mau dan tidak mau, manajemen talenta akan diterapkan. Tapi untuk itu kita sudah mulai dengan sekarang ini. Nah,
eh, kendala yang tadi bahwa pasti akan ada yang mungkin belum terima dan sebagainya, pro kontra dan sebagainya, itu sesuatu yang wajar untuk dihadapi ketika terjadi perubahan. Ya, ini perubahan yang drastis. Ada orang yang sudah nyaman di satu jabatan sudah belasan tahun, kemudian dimutasi, apa salah? Tidak. Saya tadi ketika mau ke sini ada teman-teman yang datang bahwa dia di jabatan ini sudah 14 tahun, Pak Bupati. Apa dalam jabatan yang sama dengan masa tugas 30 tahun. Kemudian ketika ada upaya untuk penyegaran, peningkatan karir dan sebagainya, masih ada orang yang menganggap ini salah. Nah ini juga, tapi ya sudah, kita nikmati bahwa saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang, oleh Pak Bupati, Ibu, Wakil, Pak Sekda, juga kami, tidak ada niat apapun. Pak Bupati secara gentleman juga sudah menjelaskan bahwa dalam urusan mutasi kali ini murni profesionalitas, tidak ada unsur lain, dan itu kita bisa buktikan. Seluruh pejabat mungkin ya di Dinas Pertanian adalah orang berbasis pendidikan pertanian, di pendidikan pun demikian, peternakan pun demikian, perikanan pun demikian, tidak ada yang salah. Konteksnya apa? Untuk yang tadi penerapan manajemen ASN, manajemen talenta, kita tidak lagi kalang kabut. Nah itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan pertanyaan. Nyambung, tadi Bapak jelaskan. Ini isu yang hangat dan isu yang seksi yang saat ini sedang berkembang di luar ini, Bapak. Bapak bisa menjelaskan terkait mekanisme dalam laporan kegiatan pasukan. Saat ini sudah viral di mana-mana ya pemirsa sekalian, bahwa ada oknum tertentu yang mengatakan bahwa pelatihan dilakukan tanpa PP, tanpa SK, dan begitu banyak yang berkembang di luar sana. Mungkin Bapak menjelaskan hal ini karena Bapak yang mengurusi hal teknis ini. Ya Bapak Bupati. Ya baik, jadi ini pertanyaan yang kalau saya bicara hari ini kali ketiga saya bicara. Jadi bukan belum pernah berbicara atau menjawab persoalan ini. Yang pertama kita bersepakat dulu bahwa menjadi hal yang aneh kalau seorang kepala daerah melakukan pelantikan tanpa SK. Tidak akan mungkin. Dan itu kita semua yang hadir bisa mendengar langsung. Ada pembacaan SK nomor sekian tanggal sekian. Apakah itu bukan SK? SK. Batang tubuhnya dibacakan. Memang saat kemarin khusus di pelantikan yang kedua di sore hari karena kondisi tidak sempat dibacakan lampiran dari SK itu. Apakah SK itu dibuat tanpa rujukan apa-apa? Tidak juga. Karena kami pemerintah paham aturan. SK dibuat berdasarkan pertek yang dikeluarkan oleh BKN atas usulan yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi SK tidak muncul sendiri. SK didasarkan atas pertek. Ya, dan kami punya itu, bukan tidak punya. Kemudian mengenai yang tadi bahwa melantik orang, saya juga mendengar Pak Bupati ada melantik bahwa orang tidak tahu dia lantik di mana. Iya, itu kami menyadari karena keadaan dan sebagainya sehingga tidak sempat dibacakan lampiran itu. Saat itu kita sudah, kemudian tanggal 31 kita sudah ada dalam ruang untuk menyambut tahun baru. Kita umat Kristiani semua, kita dengan kesibukan kita, sehingga ini kemudian saat itu orang bertanya, ada komitmen awal sebenarnya dari BKPSDM untuk kita mulai tanggal 5 itu sudah ada dalam pembagian petikan SK. Nah ternyata kita punya kendala sedikit karena kemarin Pak Bupati kami dari BKPSDM cukup banyak yang keluar ya, dan ini juga mempengaruhi kerja mereka ini juga rata-rata dipromosi ya. Nah, kemudian kita mulai dan bertepatan dengan itu juga ada tugas keluar baik oleh saya selaku kepala BKPSDM juga Pak Asisten 3 yang kami sesungguhnya harus punya melakukan pemerapan. Tapi ini di Pak Bupati sudah menekankan dan per hari ini untuk jabatan administrator, pengawas, kepala puskesmas itu semua sudah siap untuk
bagikan. Sekarang sudah mulai dari pagi sudah ada yang datang untuk mengambil. Jadi selain SK ada SPMT, juga ada fakta integritas yang nanti bersangkutan tanda tangan. Nah, kita masih sementara mungkin dalam 1-2 hari ke depan SK untuk kepala sekolah juga sudah kita siapkan. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau lantik tanpa SK itu tidak mungkin. SK dibuat tanpa pertek juga itu tidak mungkin. Bahwa kemudian di dalam pendistribusian terjadi kendala, ada yang bilang kepala BKPSDM tipu dan sebagainya, diterima karena memang itu kelemahan kami, tapi kelemahan ini bukan disengaja, kelemahan karena kondisi. Demikian. Jadi pemirsa, terang benderang ya sekarang ya Bapak Bupati dan juga pemirsa yang di rumah, bahwa semua itu dijalankan, pelantikan kemarin itu sesuai regulasi. Ya, dan jika ada kendala-kendala, itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang bahwa akan diperbaiki, dan hari ini juga, per hari ini ya Bapak, semua kekurangan-kekurangan yang beberapa hari lalu itu disampaikan, semuanya diselesaikan, gercepnya. Baik Bapak, terima kasih. Bapak Bupati, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM? Yang pasti pemerintahan ini kan tidak sempurna, kita sadari. Tetapi apakah ada upaya untuk perbaikan? Iya. Ya. Di dalam sistem pemerintahan di mana saja, apalagi kalau masa transisi, ya, untuk bagaimana tata kelola pemerintahan secara baik itu, yang pasti ya apapun yang dilaksanakan, itu suka tidak suka, pro dan kontra pasti ada. Dan itu apakah kita sadar? Sadar. Karena katakanlah secara teknis tadi sudah sampaikan Pak Kadis bahwa ada bahkan ada yang sudah 18 tahun, 16 tahun tidak pernah naik pangkat, ya, dan lain-lain. Kita hanya bagaimana menghormati pengabdian seseorang. Jadi manakala kita menghormati pengabdian seseorang yang katakanlah sudah belasan tahun tidak pernah dipromosi, ya, nanti apakah ada dampak ikutan? Ada. Dan apakah kami tahu? Tahu. Tetapi langkah-langkah bijak ini kami lakukan hanya semata-mata untuk bagaimana seseorang itu dihormati, dihargai sesuai dengan pengabdian. Ya, karena tidak mungkinlah ada orang yang baru menduduki 2 tahun dia main naik, karena syaratnya kan 2 tahun. Ya, apalagi kalau SKP-nya bagus. Ya, bisa 1 tahun lebih juga bisa. Tetapi kami hanya mau mengupayakan yang selama ini terjadi, orang punya kompetensi, kemampuan, orang punya spesifikasi ilmu, kualifikasinya bagus. Tetapi mungkin saja karena ada pertimbangan politik, mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk saya hari ini dengan Ibu Aki mau profesional. Ya, kami pingin, apalagi kalau dia punya kemampuan, ya kenapa tidak diberikan kesempatan? Ya, jadi terhadap pelantikan kemarin itu, ya proses, ingat kita berproses ini bahkan sampai 8 bulan. Ya, kalau kita belajar, saya kan sudah di pemerintahan ini sudah 3 periode, masuk periode keempat lah. Kita tidak melihat ke belakang, tapi kita bicara tentang fakta, ya, bahwa ada yang bahkan sudah belasan tahun juga tidak diberikan peluang atau kesempatan padahal punya kemampuan. Jadi kalau bicara tentang mutasi kali lalu, apakah ada kekurangan? Iya. Dan kita sadari itu, tetapi kita lagi berupaya untuk itu kekurangan itu kita selesaikan secara baik. Menyangkut dengan pertek ini kan tidak semua orang harus tahu. Ya. Bahkan hanya seorang kepala daerah saja memiliki apa? Paspor. Akun. Ya, akunnya hanya kepala daerah. Bagaimana mungkin kepala daerah mempublikasi ini ke umum perteknya? Jadi kalau orang mengerti akan paham lah. Ya, tetapi menjadi hal yang pasti, ya, manakala kepala daerah sudah membacakan SK di dalam pelantikan, maka itu wajib hukumnya perteknya sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi kemarin itu kondisi kita tahu bersama bahwa pelantikan itu kan jam 4:30. Kalau yang dilantiknya 1000-an orang dengan baca nomor NIP dan dia punya jabatan dan gaji, golongan ruang gaji, maka sampai jam 10 malam pun belum tentu selesai.
Kalau kita belajar dari pelantikan-pelantikan katakanlah di Istana Negara, di kementerian, dalam volume yang begitu besar, orang kan bacanya hanya seperti itu. Tetapi ingat, ya, biar ini kami sampaikan bahwa tidak ada satupun pelantikan dimanapun yang tidak ada SK, yang tidak mendapat persetujuan atau praktek dari kementerian. Karena sistem mutasi sangat berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Manakala lantik tanpa praktek, maka hak-hak orang juga akan hilang. Dan kami tidak akan berani melakukan itu. Ya. Yang berikut bahwa yang dibaca, yang ditunggu ini kan hanya yang namanya SK petikan. Ya. Bagi kami ini sangat cepat. Kalau kita kembali ke belakang, saya ini di dalam pemerintahan 15 tahun di Kabupaten Kupang. SK pelantikan bahkan sampai orang sudah dimutasi petikan kadang tidak dapat juga. Bahkan ada yang sudah dilantik habis bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan 6 bulan baru dapat yang namanya SK petikan. Tetapi kan SK kolektif itu kan ada. Yang sudah mencantumkan seseorang ditempatkan di mana, mutasi dari mana ke mana. Sedangkan SK petikan tuh dia ya dimunculkan atau dia dikerjakan setelah terjadinya pelantikan. Makanya dalam diktum memutuskan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali. Nah, berproseslah mulai dari pelantikan sampai ini kan kita tinjau. Ada tidak pelantikan ini yang tidak sesuai dengan praktek dan lain-lain? Kan ternyata kan tidak ada. Tapi manakala ada misalnya ada seseorang yang kemarin menduduki jabatan, hari ini tidak mendapatkan jabatan hanya gara-gara mutasi, ada. Dan kami tahu itu. Tapi hanya beberapa pos jabatan yang sebenarnya juga sebagiannya juga bisa dialihkan ke fungsional karena mereka pernah fungsional, ya. Tetapi ada juga ya kami sudah melakukan pendekatan sejujurnya. Jadi pendekatan ini bukan hanya dilakukan oleh BKPSDM sebagai kepala daerah, sebagai pengambil kebijakan, saya melakukan pendekatan juga dengan teman-teman yang kemarin karena pelantikan ini tidak mendapatkan posisi, ya, dan tidak dalam waktu yang lama posisi itu pasti akan terisi. Dan sekali lagi kita pastikan bahwa tidak ada satupun hak yang dikorbankan, termasuk tunjangan dan lain-lain yang ini kita lagi upayakan, sehingga ini kan masalah tunjangan. Kita akan upayakan supaya tidak ada yang dikorbankan walaupun hanya ya kita bicara tentang waktu yang kita lagi upayakan. Ya, tetapi kita dengan segala ya macam upaya kita lakukan termasuk pendekatan dengan teman-teman yang kemarin kita sudah bertemu. Ya, sudah bertemu, kita sampaikan apa daya. Ya, tetapi ya kita tidak tahu kalau bertemu sekarang nanti di belakangnya seperti apa. Tapi hampir semua itu kan merespon secara baik bahwa ini. Yang kedua juga kan menyangkut misalnya katakanlah dalam waktu dekat kita akan pengukuhan untuk yang kemarin terjadi SOTK baru. Jadi kalau suatu saat kalau gara-gara SOTK baru dan seseorang tidak mendapatkan jabatan, itu karena SOTK baru, bukan karena kami lagi tidak suka seseorang atau misalnya kita memilih-memilih, tidak ada seperti itu. Ya, ini hanya dalam rangka perampingan untuk pemerintahan ini untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan potensi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga betul-betul anggaran ini efektif. Ya, kita tidak ada tumpang tindih di dalam melaksanakan tupoksi. Ya, intinya fungsinya tetap jalan walaupun terjadi perampingan dan tidak ada satupun yang terabaikan. Karena ingat, SOTK baru ini kan sudah menjadi sebuah peraturan daerah. Sudah perdanya. Yang kedua, anggaran APBD 2026 ini sudah menggunakan SOTK baru. Sehingga kalau ke depan ini dalam waktu yang dekat ini, kalau khusus SOTK baru, prakteknya sudah diusulkan. Ya tidak lama dalam waktu minggu ini sudah muncul praktek khusus SOTK baru. Ya, jadi kita harus bisa pisahkan antara pelantikan yang kemarin yang normatif, ya dengan SOTK lama. Nah, sekarang yang mau pengukuhan ini berdasarkan perda yang terbaru, ya berdasarkan SOTK yang baru. Ya kita akan kukuhkan kembali sehingga betul-betul ya seseorang yang kemarin terjadi perampingan ada beberapa dinas ini
dan OPD lain ini bisa tahu posisi siapa yang menempati posisi itu, seperti itu. Berarti kalau OTK yang baru pengukuhan, tapi berarti ada juga Bapak yang pejabat-pejabat yang karena perampingan ini Ya. seperti tadi Keluar, Pak. akan ada jabatan yang hilang seperti itu Bapak. Nah, Bagaimana? jadi sebenarnya jadi begini, sebenarnya misalnya ada 2 orang karena dia terjadi penggabungan perampingan, tapi yang kemarin kan sudah dilantik, jadi sudah tidak ada terjadi kekosongan. Ya, ini hanya jadi di dalam SOTK baru itu juga dijelaskan misalnya bidang apa. Nah, kemarin kan sudah ada pelantikan seseorang di dalam menduduki jabatan itu. Ya, jadi sekali lagi kalau terjadi perampingan atau terjadi diberlakukannya SOTK baru, ya bagi yang ya mohon maaf ya yang tidak menduduki, yang pasti kembali ke BKPSDM dan secara administrasi akan diselesaikan di sana. Tapi pada prinsipnya yang seperti tadi Bapak sampaikan bahwa tidak ada yang dikorbankan hak-hak ya Bapak ya, itu penekanan dari Bapak Bupati, pemimpin daerah kita bahwa dalam hal ini tidak ada yang dikorbankan, begitu ya Bapak. Ya, saya kembali kepada Bapak Kepala BKPSDM. Bapak, apa upaya yang dilakukan oleh BKPSDM menindaklanjuti visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam mewujudkan tata kelola birokrasi ini, Bapak? Ya, baik. Jadi yang pertama kita mulai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan yang terbaca di dalam visi dan misi, bahwa pimpinan menghendaki pemerintahan di Kabupaten Kupang pemerintahan yang kuat, ya, yang kuat, dan oleh karena itu setiap OPD tentu harus melakukan upaya-upaya menuju mewujudkan hal itu. Kami dalam konteks tugas dan fungsi kami, BKPSDM membantu tugas Bupati dalam bidang kepegawaian, tentu juga ada langkah-langkah yang nanti kita lakukan. Yang pertama bahwa kita seperti yang tadi, alat ukur bahwa reformasi birokrasi sudah jalan atau belum, itu dari pencapaian kinerja setiap OPD. Nah, untuk mengukur kinerja seseorang PNS, itu tentu butuh alat ukurnya. Nah, terkait dengan hal itu, kemarin pemerintah Kabupaten Kupang melalui Pak Bupati sudah melakukan kerjasama dengan Undana, dan kami sementara nanti dengan Pak Sekda kita berusaha untuk mengkonklitkan ini. Pak Bupati izin, mungkin saya belum sempat laporkan juga kemarin, saya juga bertemu dengan peneliti dari BRIN, dia pindahan dari LAN, yang juga menawarkan konsep untuk bagaimana kita memaksimalkan atau meningkatkan kinerja ini dengan memaksimalkan pembayaran TPP. Jadi tidak, kalau yang sekarang kan kita sama, masuk tidak masuk minta maaf Pak Bupati kita sama. Nah, dia tidak lagi menambah anggaran, tapi dia mau membantu kita mendesain ada satu aplikasi yang kemudian pembayaran ini berdasarkan kita punya tingkat kehadiran. Nah, yang masuk ada pengurangan 10% contoh, maka yang 10% ini menjadi reward bagi yang baik. Nah, ini kita saya sementara pelajari ini, nanti kita lapor di Pak Bupati. Nah, itu upaya-upaya. Memang ini membutuhkan sudah dalam tataran bagaimana birokrasi ini diatur sesuai dengan era digitalisasi ini. Kita tidak mungkin lagi bicara manual, karena bicara manual ini lebih banyak dominan rasa. Iya. Nah, kalau digitalisasi apalagi dengan apa yang sudah dimulai oleh Pak Bupati dengan beberapa aplikasi, ini harus kita dukung. Nah, jadi upaya-upaya ini akan terus kita lakukan. Kemudian di satu sisi tadi kami juga mengakui bahwa ada kekurangan keterbatasan sumber daya manusia, baik dari jumlah maupun kualitasnya, dan oleh karena itu tentu ke depan kita terus membangun relasi dengan pihak-pihak luar, stakeholder yang lain. Kalau mereka bisa membantu, kita bisa akan ada diklat, ada seminar dan sebagainya. Nah, ini hanya untuk dalam konteks bagaimana kita meningkatkan kualitas. Kami sadari Pak Bupati, kami pejabat struktural di BKPSDM ini rata-rata semua baru, tapi mereka punya semangat.
mereka punya semangat, kita buktikan dengan yang sudah dilakukan dalam beberapa hari. Tapi mungkin kita juga perlu juga memperkuat mereka dengan ilmu-ilmu yang baru untuk mereka melalui BIMTEK, Diklat, dan sebagainya. Memang ini tidak diharapkan, tapi mungkin dengan cara kita, dengan upaya dari Pak Bupati, kayak tadi, dari BRIN, dia siap membantu kita, dari Undana siap membantu kita. Nah ini yang nanti coba kita kerjakan. Ya. Pak Bupati, di tengah keterbatasan anggaran, bagaimana upaya Pemda dalam, walaupun anggaran yang terbatas, tapi kualitas pelayanan publik harus tetap dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. Bagaimana upaya Pemda? Ya, makanya saya bilang tadi, ya kita tidak boleh berdalil bahwa ada keterbatasan karena efisiensi. Tetapi kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada, khususnya dalam pelayanan. Tidak boleh ada pelayanan yang terbelengkalai hanya gara-gara alasan kekurangan anggaran. Yang pasti kita sangat berharap bahwa seluruh ASN di Kabupaten Kupang itu punya niat, bagaimana niat untuk melayani. Ya, terhadap hak-hak dan lain-lain, ya saya pikir 10 bulan kan sudah menjadi gambaran di Kabupaten Kupang bahwa pemerintah sekarang mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjawab hak-hak daripada ASN yang tepat waktu, tepat jumlah. Ya, dan itu kita kerjakan secara baik. Ya, jadi sekali lagi semangat tidak boleh kendor, walaupun ada keterbatasan. Kami yakin bahwa akan ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat suatu saat yang termasuk akan berpihak pada ASN. Ya, sehingga ya mungkin saja pemerintah pusat mau melihat keseriusan pemerintah daerah. Kalau dikasih keterbatasan ini kerjanya seperti apa, atau kinerjanya seperti apa. Nah, sehingga ini menjadi suatu penilaian dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Seseriuskah apa pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya, khususnya di bidang pemerintahan. Nah untuk itu ya saya pinjam kata-kata dari Pak Kepala BKPSDM bahwa katakanlah kemarin terjadi mutasi, katakanlah terjadi rotasi, termasuk SOTK baru. Jadi kita ibarat, saya pinjam kata-katanya bahwa kita ibarat seperti bunga bonsai, Membentuk Ya. modal ini. pohonnya besar, bagaimana diupayakan dia semakin kecil, Dan jadi walaupun kita potong, walaupun kita patah dia. Tetapi ingat, pada waktu dia terbentuk, biar kecil dan dia terbentuk Beda. menjadi manis, percaya semua orang ingin melihat. Luar Ah, biasa. Ya. Ya, jadi kita ibarat filosofi seperti itu. bonsai. Ya, walaupun terjadi perampingan, tapi manakala perampingan itu dia efektif, efisien dan berdampak di dalam pelayanan terhadap masyarakat yang baik, saya pikir itu yang sangat diharapkan adalah daripada kita besar tetapi tidak efektif. Tidak. Ya, yang ada adalah bagaimana kita menghabiskan uang negara tetapi tidak melakukan yang terbaik bagi rakyat, seperti itu. Ya, seperti itu. Luar biasa Bapak Bupati. Nah ini kita closing statement nih. Ya. Selain Bapak Bupati yang ke belakang ya Bapak Ya, Bupati, didahului closing statementnya oleh yang mengurusi hal teknis di BKPSDM Kabupaten Kupang, Bapak Stevi. Boleh silahkan. Iya, baik kepada kita semua, khususnya sahabat-sahabat para PNS, baik itu ASN, baik PNS maupun P3K, kami ada di tempat itu bukan untuk kepentingan kami. Kami ada untuk bersama-sama teman-teman melihat dan melakukan sesuatu yang baik bagi kita semua. Karena ketika kita seluruh PNS, ASN baik, dampaknya akan ada di masyarakat. Kalaupun hari kemarin ada kekurangan, ada kelemahan, ada kekurangan dan sebagainya, ya minta maaf Pak Bupati, secara kelembagaan saya juga mohon maaf bersama teman-teman semua di BKPSDM. Tapi percayalah bahwa dari kekurangan itu kami belajar untuk memberikan yang terbaik dalam konteks mewujudkan apa yang menjadi mimpi besar Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kupang, agar Kabupaten Kupang ke depan menjadi Kabupaten Kupang emas. Demikian.
Baik, terima kasih luar biasa statementnya. Pak Bupati. Ya, kita pasti kembali kepada real visi misi kami sebagai bupati dan wakil bupati, bahwa kita akan bagaimana tata kelola pemerintahannya efektif, efisien, ya, yang baik dan gercep itu. Ya, kita akan mengupayakan supaya visi misi itu dapat berjalan dengan baik. Tentunya ini butuh dukungan ya, daripada seluruh stakeholder yang ada termasuk BKPSDM. Ya, kami akan tata kelola pemerintahan ini juga secara smart city. Ya, kita akan bagaimana masyarakat itu nyaman dalam pelayanan, humanis, ya, sehingga betul-betul pelayanan itu berdampak, ya, baik itu secara pribadi maupun secara umum. Nah, ini kita kerjakan secara baik. Kami mohon dukungan dan doa daripada seluruh ASN bahwa manakala ada kebijakan-kebijakan yang ada, tentunya kita berpikir positif bahwa kebijakan itu hanya untuk bagaimana membuat pemerintahan ini, khususnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi itu dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif di dalam pelayanan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kupang. Seperti itu. Luar biasa, kita berikan applause dulu untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Bupati. Terima kasih, Luar biasa. Ibu Lili. Terima kasih, Bu Lili. Ya, Terima Terima kasih. kasih. Pak Bupati.